Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Kali ini saya akan coba mereview 4 saham yang cukup menarik untuk kita amati pergerakannya selama beberapa hari ke depan. Ada saham dengan kode DKFT, kemudian WMU, GOTO, dan yang terakhir saham dengan kode WMPP. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham dengan kode DKFT. Kita bisa melihat bahwa pergerakan chart dari DKFT ini menguat teman-teman. Hari dia berhasil close di atas area MA200. Ya, ini menandakan bahwa pergerakan saham ini ada di fase strong uptrend. Nah, ini menarik teman-teman ya. Ya, di sini pergerakan saham DKFT ini akan menguji area resistance di area 135 teman-teman. Area sini kita kasih tanda. Oke. Kurang lebih area 133 hingga 135 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan besok dia berhasil breakout dari 135, ini menarik karena dia akan berpotensi melanjutkan kenaikan ke area resistance selanjutnya, jadi di area sini teman-teman. Oke. Ya, di harga kurang lebih sekitar 144 hingga 148. Ini menarik teman-teman ya untuk pergerakan dari saham DKFT. Nah, di sini ada support yang kita perhatikan di MA200 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia besok dia berhasil bertahan di atas MA200 ini masih cukup menarik. Tapi kalau misalkan dia di beberapa hari ke depan ternyata dia jebol dari MA200, maka dia akan berpotensi turun teman-teman. Nah, turunnya dia tentunya akan menguji area support di MA100 dan MA20 teman-teman. Di area sini. Oke. Di area support terdekat di MA100 di range harga kurang lebih sekitar 119-120. Namun kalau saat ini kita lihat pergerakan DKFT ini masih cukup menarik teman-teman ya. Dia akan berpotensi akan melanjutkan kenaikannya. Kita bisa cek di broker transaksi di DKFT apakah hari ini ada akumulasi atau distribusi. Oke. Kita bisa lihat di dua broker teratas ini ada XA dan KK, dia melakukan distribusi ya teman-teman ya. Nah, ini buyer dan seller ini masih didominasi oleh seller teman-teman. Nah, kalau misalnya kita kembalikan lagi ke chart, kalau teman-teman ingin entry posisi di saham ini, teman bisa mengamati area-area support teman-teman. Di sini ada area di 125 dan 129 teman-teman. Jadi bisa diamati area-area ini teman-teman. Jadi secara tren masih cukup menarik untuk pergerakan saham DKFT. Oke, next kemudian ada saham dengan kode WMUU, Widodo Makmur Unggas. Oke. WMUU hari ini dihitung menguat teman-teman. Jadi ini menarik teman-teman. Di sini dia berhasil menguat 6,56% di harga penutupan di 65. Dia sempat ada di harga tertingginya di 70. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa kenaikan saham WMUU ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Nah, kalau kita lihat candle seperti ini dan terkonfirmasi dengan volume yang cukup tinggi, maka berpotensi WMUU akan melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini ada area resistance yang bakal diuji. Yang pertama di sini area resistance di harga 70, oke. Area resistance pertama, kemudian berikutnya di resistance di MA20 teman-teman. Di range harga kurang lebih sekitar 75-76 teman-teman. Nah, ini bisa diperhatikan untuk area-area resistance atau taking profit untuk saham WMU. Ini masih cukup menarik teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham WMU, di sini ada area support dari MA5 harga 60. Ini bisa diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada koreksi di range harga 60 hingga 63 teman-teman ya. Teman-teman bisa coba cicil buy di area-area ini. Ya, tentunya dengan tetap mempertimbangkan risiko yang terjadi. Kalau misalkan dia ternyata jebol dari MA5 di area support MA5, maka teman-teman lebih baik keluar terlebih dahulu teman-teman. Ya. Oke, kita bisa cek di broker transaksi untuk WMUU apakah ada akumulasi atau distribusi. Oke. WMUU. Oke, jelas sekali di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini ada broker dengan kode YP dan XC. Dia melakukan akumulasi di harga rata-rata di 66 hingga 67 teman-teman. Nah, ini masih cukup menarik teman-teman ya. Ini buyer dan seller ini masih didominasi oleh buyer. Oke. Jadi masih bisa kita pertimbangkan untuk saham WMU. Next kemudian ada saham GOTO. Hari ini GOTO juga menguat dan menarik teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di sini kenaikan saham GOTO ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Nah, ini
ini menarik teman-teman ya. Dia berhasil menguat 6,54% di harga penutupan di 114. Dia sempat ada di harga tertingginya di 117. Nah, ini pergerakan saham GoTo ini akan berpotensi dia akan menguji area resisten di MA 60 di range harga kurang lebih sekitar 140 teman-teman. Oke, area sini. Oke. Kita bisa cek di broker transaksi untuk saham GoTo, oke. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini, kalau kita mengamati di top broker teratas, teman-teman, ada 3 broker teratas ini ada CC, YU dan CS ini melakukan distribusi, teman-teman ya. Nah, di sini buyer dan seller ini kalau misalnya kita lihat masih didominasi oleh seller, teman-teman. Ini ada distribusi. Ini paling banyak ini dilakukan oleh broker dengan kode CC, teman-teman. Namun kalau misalnya kita amati secara analisa teknikal ini masih cukup menarik, teman-teman ya. Ada di sini dia sudah berhasil ada di atas area support MA5. Dan kalau kita lihat di sini MA20 juga ada di paling bawah, teman-teman ya. Kalau misalkan kita analisa secara tren ini GoTo sudah mulai masuk di fase uptrend, teman-teman. Jadi untuk swing trade ini GoTo masih cukup menarik. Jadi kita bisa memperhatikan area support di MA5 di range harga kurang lebih sekitar 104 hingga 108, teman-teman. Ini area support atau area beli untuk saham GoTo. Oke. Jadi masih cukup menarik untuk saham GoTo. Next, kemudian ada saham dengan kode WMPP. WMPP, oke. Widodo Makmur Perkasa. Hari ini WMPP dia ditutup menguat 10% ya, teman-teman ya. Jadi berhasil close di atas area MA20. Jadi ini menarik, kenaikannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume, teman-teman. Hari ini dia berhasil ditutup di harga penutupan di 76 dan sempat ada di harga tertingginya di 80. Oke, kita bisa cek di broker transaksi untuk saham WMPP. Oke. WMPP. Kalau misalnya kita lihat ada akumulasi ya, teman-teman ya. Kita lihat di top 4 broker teratas ini ada IF, BK, AK, dan HP. Dia melakukan akumulasi di harga rata-rata pembeliannya di kisaran harga 74 hingga 75, teman-teman. Dan hari ini WMPP ditutup di harga 76. Jadi selisihnya hanya 1 poin ya, teman-teman ya, dengan harga broker IF dan BK ini ya. Dia melakukan pembelian di harga 75, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat secara tren ini menarik karena dia sudah berhasil break dari MA20 dan berpotensi WMPP ini akan menguji area resisten di yang pertama di 80, oke. 80, kemudian yang kedua area sini ada area resisten di 95 hingga 100, teman-teman. Jadi bisa diperhatikan area-area harga terdekat ini, teman-teman. Jadi masih cukup oke ya, teman-teman ya, untuk pergerakan saham WMPP. Jadi ini ada area support yang bisa dijadikan area buy di range harga kurang lebih sekitar 74, teman-teman. 74, 71 hingga 74 lah, teman-teman ya, di area-area buy. Nah, tentunya kalau misalkan kita masuk di saham WMPP ini kita juga perlu mempertimbangkan resiko. Kalau dia ternyata dia jebol dari MA5, teman-teman lebih baik keluar terlebih dahulu, teman-teman ya. Karena kalau dia sudah jebol MA20 dan MA5, maka tren akan berubah menjadi downtrend. Dan ini berisiko WMP akan melanjutkan penurunannya. Tapi ke saat ini masih cukup menarik, teman-teman ya. Mudah-mudahan selama beberapa hari ke depan WMPP berhasil melanjutkan kenaikannya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.